Haleluya, puji nama Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, bertemu lagi kita dalam GPDI VMM Menyapa. Mari kembali kita baca renungan firman Tuhan kita pada hari ini yang terambil dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-15. Kitab Keluaran pasalnya yang ke-15, kita baca di ayatnya yang ke-23 dan ayatnya yang ke-24. Sekali lagi, kitab Keluaran pasalnya yang ke-15, kita baca di ayatnya yang ke-23 dan ayatnya yang ke-24. Bunyi firman Tuhan. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, apakah yang akan kami minum? Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin firman Tuhan ini sudah sangat populer ya, sering kita dengar ataupun mungkin sudah sering kita baca. Namun saya percaya firman Tuhan itu selalu baru. Amin. Dari kisah perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, banyak hal yang mereka alami ya saudara-saudara, kita tahu bersama-sama. Dan satu kali Allah mengizinkan bangsa Israel ada di suatu tempat yang bernama Mara ini. Ketika mereka sampai di Mara, dikatakan bahwa mereka tidak bisa meminum air di sana karena pahit rasanya. Bahkan tempat itu dinamai Mara karena airnya memang pahit, saudara-saudara. Kemudian bersungut-sungutlah bangsa Israel, saudara-saudara. Mereka kembali mengeluh kepada Musa. Dan mereka berkata, apakah yang akan kami minum di sini, saudara-saudara? Dan memang Musa melakukan tindakan, kembali dia berbicara kepada Allah, bertemu dengan Allah, dan mengatakan semuanya ini. Lalu Allah mengatakan kepada Musa, mengambil satu kayu, melemparkan ke air itu, dan memang air itu berubah rasanya menjadi manis ya saudara-saudara, dan bisa dikonsumsi. Apa yang kita mau pelajari ini saudara-saudara dari tempat di mana Allah mengizinkan bangsa Israel berada di tempat yang namanya Mara, yang berbicara tentang kepahitan, saudara-saudara. Saya yakin dan percaya, bukan secara kebetulan ya saudara-saudara, namun kita yakin, kita percaya bahwa Allah juga mungkin mengizinkan saat ini kita sedang berada dalam kondisi yang seperti ini, yang mana kita sedang mengalami kepahitan di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Mungkin saat ini Allah sedang mengizinkan kita untuk mengalami yang namanya kekecewaan, saudara-saudara. Kepahitan, kekecewaan, bahkan mungkin ya kita mengeluh seperti bangsa Israel ini. Karena apa? Karena di sana Allah mengizinkan mereka dibawa ke sana, tetapi mengalami kepahitan, merasakan air yang pahit, tidak bisa diminum, saudara-saudara. Allah mungkin mengizinkan kita saat ini sedang berada di posisi seperti itu, saudara-saudara. Namun apa yang yang selanjutnya Allah lakukan kepada bangsa ini, yang Tuhan perbuat kepada bangsa ini? Tidak dibiarkannya, saudara-saudara. Tidak dibiarkannya. Semuanya itu dilakukan Allah untuk menguji bangsa Israel. Boleh kita baca di ayatnya yang ke-25, saudara-saudara. Bunyi firman Tuhan. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Jadi memang Tuhan sedang mencoba bangsa Israel, saudara-saudara. Karena Tuhan sedang memberikan ketetapan-ketetapan dan peraturan kepada bangsa ini, saudara-saudara. Memang Allah mengizinkan itu terjadi kepada mereka. Dan kembali lagi, mungkin Tuhan memang sedang mengizinkan, memang Tuhan sedang mencoba kita, mengizinkan kita dibawanya ke suatu tempat yang bernama Mara, yaitu suatu kepahitan. Kita mengalami kepahitan demi kepahitan dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, Allah tidak akan membiarkan kita. Tidak akan dibiarkannya kita jatuh sampai tergeletak, saudara-saudara. Amin. Dan memang apa yang terjadi, saudara-saudara? Mari kita baca bersama-sama kembali di ayatnya yang ke-27 selanjutnya ya. Di ayatnya yang ke-27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Wah, luar biasa, saudara-saudara. Tidak berjauhan, saudara-saudara, sangat dekat. Tiba-tiba dari Mara mereka berpindah ke suatu tempat yang bernama Elim. Yang kalau kita lihat di sana dikatakan di Elim ini terdapat 12 mata air dan 70 pohon korma.
Ini berbicara tentang suatu kelimpahan, saudara-saudara. Yang tadinya mereka mengalami kepahitan, Tuhan gantikan dengan berkat-berkat yang melimpah. Nah, kita juga percaya saudara-saudara, seperti yang tadi kita sama-sama renungkan, bahwa mungkin Tuhan sedang mengizinkan kita mengalami kekecewaan, kita mengalami kepahitan demi kepahitan. Percayalah, maju terus. Di depan sana ada suatu tempat yang bernama Elim, dan di sana ada apa? Ada kemenangan, ada berkat, ada kelimpahan yang Tuhan akan berikan ketika kita mampu melewati ujian yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tetap terus setia, saudara-saudara. Tetap terus andalkan Tuhan. Karena kita tahu tidak pernah dibiarkannya anak-anaknya, tidak pernah ditinggalkan anak-anaknya yang selalu menaruh harap dan bersandar kepada Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang kembali datang menguatkan kami. Kami percaya ketika Engkau mengizinkan kami berada di tempat marah yang berbicara tentang kepahitan, pasti Engkau akan membawa kami di tempat yang bernama Elim yang berbicara tentang kelimpahan. Limpah-limpahkan kami sukacita dari Engkau ya Tuhan, dan biarlah Roh Kudus selalu menguatkan kami ketika kami dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Moga seluruh sidang jemaat Tuhan GPDI Film Latimas dimanapun berada ya Tuhan, kiranya kasih, karunia, damai sejahtera dari Allah menjadi bagian dalam seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada. Kami mengucap syukur selesai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.